Selamat siang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Mulyadi dan kembali lagi di video kali ini yang mana akan membahas suatu artikel yang menurut saya ini cukup menarik sih, yaitu tentang AI. Dan juga ini masih ada sangkut pautnya tentang dunia geodesi. Hari ini dalam membahas artikel tersebut itu saya nggak akan sendiri. Hari ini saya akan ditemani oleh dua teman saya juga yang sesama geodesi, yaitu halo, perkenalkan nama saya Santabella Tamiani. ya, dan satu lagi. Perkenalkan nama saya Adi Haji Ismunawan. Oke. Kali ini judulnya yaitu tentang kecerdasan buatan dan analisis geospasial pada pengelolaan bencana. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, judul ini tuh kenapa sih diambil? Kenapa diambilnya judulnya ini? Menurut saya itu judulnya diambil ya penting karena akhir-akhir ini sering terjadi bencana di negara kita, khususnya di daerah-daerah terpencil di mana daerah tersebut rawan terhadap bencana. Salah satu contohnya itu adalah gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Jadi dikarenakan negara kita itu merupakan negara yang tropis, lalu cukup dilalui dengan cincin api. Di mana cincin api itu adalah cincin pergerakan lempeng dari gunung berapi. Oh iya, Ring of Fire ya. Ya, Ring of Fire. Yang mana kalau misalnya tuh kalau Ring of Fire itu tuh kalau misalnya salah satu ada yang menyala maka semuanya juga akan menyala kayak gitu kan ya. Iya. Itu bahayanya sih. Nah, coba bisa dijelasin nggak? Kan ini tuh menyangkut tentang AI nih. Nah, AI itu apa sih? Menurut salah satu ahli di tahun 2007, AI itu ilmu di mana ilmu atau teknik pembuatan mesin cerdas, terutama untuk program komputer, atau dalam artian luasnya itu AI itu cara pembuatan mesin untuk melakukan fungsi yang mirip sama pemikiran manusia. Jadi AI ini dibuat atas dasar pemikiran dari manusia juga. Jadi intinya tuh program yang dibuat oleh manusia untuk bisa mengerjakan pekerjaan manusia ya. Iya, kehidupan sehari-hari. Nah, tadi tuh ada tentang geospasial juga nih. Kan mungkin bagi orang awam itu masih belum mengerti dan belum paham tentang apa itu geospasial. Jadi apa sih geospasial itu? Geospasial itu secara sederhana adalah pemahaman tentang kebumian, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi atau earth, kita akan melakukan faktor jenis kegiatan yang berhubungan dengan kebumian. Salah satunya adalah geospasial. Geospasial itu adalah di mana kita itu melihat atau meninjau serta mengukur dan menganalisis apa itu bumi, dan di mana kita dipijak atau kita beraktivitas sehari-hari mengacu pada bumi. Itu adalah inti dari geospasial. Jadi mungkin lebih singkat atau lebih sederhananya, geospasial itu tuh menyangkut tentang ilmu keuangan lah ya. Nah, di sini kan ada gambarnya tentang kecerdasan buatan atau AI. Itu tuh maksudnya apa nih dari gambar ini? Jadi bagian AI ini akan menjadi atau alur yang akan digunakan dalam metode pengelolaan kebencanaan, di mana fungsi dari artificial intelligence ini membantu
kegiatan bidang manusia. Salah satunya kalau misalkan ini cabang dari machine learningnya itu, dari AI-nya itu ada machine learning, terus ada natural language processing, ada expert system, lalu speech recognition, lalu ada vision, robotics, dan planning. Dimana semua itu terbagi lagi menjadi yang lebih rinci, dihususkan untuk penanggulangan dan pengelolaan bencana. Oke. Nah di sini kan tadi menyangkut atau menyinggung tentang masalah machine learning dan apa kegunaannya. Untuk mesin learning sendiri ya, sebenarnya secara garis besar itu dia itu mesin kayak mungkin seperti aplikasi dia itu buatan manusia juga, tapi untuk manusia juga. Jadi dia itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti mungkin adanya alarm tentang gempa, atau bisa juga salah satunya Google Maps ya yang sering kita pakai itu. Nah, kalau misalnya kita nih mau pergi ke suatu kota, kita nggak tahu jalannya kemana, nah dari mesin learning itu kita bisa kebantu gitu, bisa kebantu. Jadi intinya mesin learning itu metode dari AI itu sendiri kan, yang mana lebih tepatnya itu kayak niruin kayak gimana keseharian kita. Oke. Nah selanjutnya nih kita masuk ke topik pembahasan yang emang sangat dalamnya, karena tadi kan general nih tentang generalnya. Jadi sebelum kita harus masuk ke yang lebih dalamnya, kita juga harus tahu dulu nih generalnya. Nah, tentang itu AI dalam analisis geospasial dalam penanggulangan bencana. Sebenarnya yang mau ditanyain itu seberapa penting sih analisis geospasial itu? Untuk analisis geospasial ini sangat penting sekali. Dikarenakan kita itu kan memerlukan informasi atau data aktual secepatnya di mana suatu bencana terjadi. Semisal terjadi banjir, kan perlu dipetakan bahwa misalkan daerah tersebut mengalami banjir setinggi semisal 1,5 meter. Yang terdampak daerah tersebut itu berapa kerugian dari masyarakat yang ditimbulkan, berapa kerusakan dari banjir tersebut, lalu berapa korban jiwa ataupun korban luka-luka akibat banjir tersebut. Nah, itu kan sangat diperlukan. Makanya kita buat geospasial dalam bidang pengelolaan kebencanaan. Nah, di dalamnya itu kan tadi kan udah dijelasin tentang analisis geospasial. Nah, salah satu metodenya itu yaitu ada tentang deteksi bencana. Maksudnya itu kayak gimana? Kalau deteksi bencananya itu sendiri, kita itu menurut ahli ya, di tahun 2017 itu deteksi bencana ini secara otomatis. Jadi ketika akan ada tanah longsor atau banjir, nah jadi kita bisa tahu nih dari analisis data yang kita pakai. Salah satu data yang kita pakai itu citra satelit. Dari sistemnya itu pakai fase kereta api dan juga fase uji. Oke. Selanjutnya nih kan tadi udah didapetin nih. Jadi bahwasanya kalau misalnya untuk deteksi bencana itu tuh diusulkannya secara otomatis kan. Untuk apa gunanya? Untuk mendeteksi longsor dan banjir. Nah untuk fasenya itu sendiri itu ada dua kan tadi kan, tentang fase kereta api atau fase uji. Mungkin fase kereta api itu lebih cocoknya training phase mungkin lah ya. Nah selanjutnya nih tentang mengkoordinasikan upaya pertolongan. Maksudnya kayak gimana? Jadi mengkoordinasikan upaya pertolongan itu mencakup beberapa bagian, di mana kalau semisal terjadi hal-hal yang tidak bisa dilakukan langsung di saat bencana, kita bisa menggunakan AI atau machine learning yang terdapat pada suatu alat di geospasial. Salah satunya contoh di satelit.
Kalau misalkan terjadi banjir ataupun tanah longsor ataupun gempa kan eh, terjadi kerusakan ataupun korban ataupun bangunan yang tidak mestinya ada pada jalur evakuasi atau koordinasi, di mana harusnya jalur evakuasi itu harus memungkinkan para korban menuju tempat yang lebih aman. Tapi dikarenakan bencana tersebut jalannya jadi atau bangunan menghalangi jalan, maka kita dapat membuat jalur alternatif menggunakan satelit dari AI tersebut untuk mengevakuasi para korban ataupun orang yang terdampak bencana tersebut. Oke, tadi kan udah dijelaskan juga untuk mengkoordinasikan upaya pertolongan. Nah, yang selanjutnya nih tentang deteksi kerusakan perkotaan, maksudnya kayak gimana? Deteksi perkotaan itu jadi hampir sama kayak deteksi bencana. Dia itu akan mendeteksi wilayah kota yang dimana lebih tepatnya kota itu sering bencananya gempa bumi ya. Jadi hampir sama kayak deteksi bencana tadi, kita itu akan bisa terbantu untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan yang di kota kalau adanya gempa bumi yang terjadi, entah itu gedung yang hancur atau rumah-rumah yang runtuh dan kendaraan-kendaraan yang rusak akibat jalan yang ambles gitu dan lain sebagainya. Untuk data yang dipakai nih untuk deteksi kerusakan perkotaan itu apa sih datanya? Kalau boleh tahu ya. Untuk datanya sendiri kita masih pakai data yang sama, itu data citra. Data citra yang kita pakai itu ada dua, citra Landsat 8 dan citra Sentinel 2. Mungkin itu perbedaannya, mungkin ada yang satunya lebih kualitasnya lebih jernih ya, yang ini ada yang lebih baik ya. Nah, yang terakhir tuh tentang pemetaan pasca bencana. Jadi maksudnya kayak gimana nih pemetaan pasca bencana tuh? Jadi maksudnya udah lagi bencana itu dipetain kah atau kayak gimana nih? Jadi arti khusus dari pemetaan pasca bencana itu lebih simpel ya. Jadi misal kita telah mengalami bencana dan bencana itu benar-benar sudah tidak terjadi lagi, maka kita harus petakan ulang daerah yang telah terjadi bencana. Misal sebelumnya dari daerah tersebut terjadi sebelumnya itu belum terjadi, misalkan angin puting beliung, terdapat ada dua bangunan dan dua masjid misal. Setelah terjadi puting beliung pasca bencana, maka hanya tersisa satu bangunan masjid dan dua bangunan saja, dan satu bangunan laginya telah runtuh. Maka perlu dipetakan ulang untuk meninjau informasi yang lebih terupdate dari peta pasca bencana. Nah, untuk tambahannya sendiri ya, jadi peta pasca bencana itu langkah awal untuk penilaian dari resiko dan perencanaan untuk evakuasi dan mitigasi jika terjadi bencana yang selanjutnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk kan di sini dijelasin nih tentang metodenya, katanya ada yang menggunakan klasifikasi SPM. Maksudnya klasifikasi SPM itu kayak gimana sih? Dalam pengukuran di mana si satelit dalam RGB itu mencitrakan lebih baik untuk mengatur beberapa misalkan pemantulan cahaya yang diakibatkan oleh awan ataupun benda-benda yang terhalang oleh atmosfer dari satelit. Misalnya contohnya ya misalkan untuk hijauan gitu ya, hijauan di suatu daerah telah terjadi gempa, jadi ada coklat-coklatnya itu untuk sekitar jalan. Nah, itu lebih baik gitu. Nih ada nih katanya nih, citra Landsat itu dibagi menjadi 5 kelas.
ada yaitu perkotaan atau daerah yang terkena dampak vegetasi laut dan sungai, tanah dan kosong dan awan. Ini tuh 5 kelas ini tuh maksudnya tuh buat apa nanti kegunaannya itu buat di peta ini? Kelasnya sendiri kan apa ya, ada wilayah yang terbagi yang terkena dampaknya itu, jadi kita bisa tahu gitu untuk pemetaannya. Jadi kita kan kalau misalnya kita nggak tahu nih, kalau misalnya dilihat dari citra, oh ini kota nih tapi kok banyak pohonnya. Nah, jadi kita bisa tahu nih kalau kota ini yang terdampak, tapi sisi-sisinya kok baik-baik aja. Nah, kita bisa tahu gitu. Jadi dibagi. Kalau misalnya yang terdampaknya laut, nah kita yang dipetain pasti lautnya dong. Nah, gitu. Diklasifikasikan lagi dan terbagi menjadi yang lebih simpel. Jadi agar pembaca juga dapat memahami suatu peta tersebut. Oke. Kalau bisa dijelasin nih di pemetaan pasca bencana ini metodenya kayak gimana atau mungkin ya urutan tahapan-tahapannya kayak gimana? Tepatnya metode yang dipakai ini yaitu metode dekorelasi, atau metode ini untuk membedakan citra prabencana dan citra pasca bencananya untuk menentukan daerah dengan kesamaannya yang rendah yang menunjukkan adanya perubahan atau kerusakan dari sebelum bencana dan sesudah bencana. Dan hasilnya itu akan dianalisis sebagai bahan pertimbangan. Oke. Mungkin tadi udah dibahas ya, udah direview. Sekarang yaitu berada di akhirnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapatkan dalam makalah ini atau artikel ini tuh adalah tentang penggunaan suatu artificial intelligence pada ilmu geospasial, yaitu ilmu tentang keruangan yang mana gunanya untuk mendeteksi pengelolaan bencana, yang mana tadi yang udah dijelasin juga sama teman-teman, di dalamnya itu ada tentang deteksi bencana, yang mana di deteksi bencana itu tuh dijelaskan tentang bagaimana akan terjadinya bencana atau bagaimana suatu bencana itu terjadi dengan beberapa kekuatannya, berapa kedalamannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu tentang mengkoordinasi upaya pertolongan ya, atau maksudnya mungkin kayak jalur emergensi. Jadi dalam bidang ilmu geospasial itu juga kita harus menentukan di mana sih jalur emergensi yang tepat untuk kita dalam menyelamatkan diri ketika sedang terjadinya bencana. Itu pun dilakukan ya, dipetakan, dan juga deteksi kerusakan perkotaan, yang mana itu paling penting, yang mana di dalamnya itu tuh menjelaskan tentang berapa bangunan yang roboh atau jalanan yang amblas atau mungkin transportasi atau fasilitas-fasilitas lainnya yang terkena dampak dari bencana tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pemetaan pasca bencana, yang mana kita harus membandingkan nih ketika sesudah dan sebelumnya terjadi gempa atau bencana di daerah tersebut, apakah terdapat suatu perbedaankah atau bagaimanakah, karena mungkin pasti bakal akan terjadi perbedaan lah ya ketika terjadi sesudah dan sebelumnya. Nah mungkin kalau kesimpulannya segitu, atau mungkin ada pesan nggak sih dari teman-teman? Kalau dari saya sih sudah cukup. Dari kesimpulan sih sudah mencerminkan poin-poin penting dalam artikel ini. Jadi mungkin ya closing statementnya mungkin itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.
baik dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan yang paling penting, jaga kesehatan. Dan yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang mungkin lagi makan mie atau lagi makan sambil nontonnya, jangan terburu-buru, santai aja, enjoy the video, and thank you for watching. Sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.